Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perpustakaan Umsida dalam podcast Buku Ajar. Saya Hanin dari Perpustakaan Umsida di sini akan membawakan podcast Buku Ajar bersama narasumber kita kali ini, yakni seorang dosen psikologi Umsida, yaitu Bapak Abdul Goza. Eh, eh, Ghazali Rusyid Afandi nama saya Abdul Ghazali. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Ghazali Rusyid Afandi, Iya. spasi MA kan. Tadi habis ngafalin. Ghazali Rashid Afandi. Iya, diulangi ya, Pak. Langsung dari awal ya? Iya, mulai dari awal lagi. Mohon maaf ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Perpustakaan Umsida dalam podcast Buku Ajar. Saya Hanin dari Perpustakaan Umsida di sini akan membahas salah satu buku ajar dari dosen psikologi Umsida, yaitu Bapak Ghazali Rusyid Afandi, Iya. SPCMA. Nah, kali ini kita akan membahas buku ajar berjudul Sudah Siapkah Anak Kita Untuk Sekolah? Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya buku Sudah Siapkah Anak Kita Untuk Sekolah itu membahas tentang apa? Dan sebenarnya fokus utama dari buku ini itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi terima kasih sebelumnya Mbak Hanin ya. Saya diundang podcast ini ceritanya. Kayaknya menyenangkan nih podcast ini ya. Nah, kita membahas tentang buku ya, tentang buku Sudah Siapkah Anak Kita Untuk Sekolah. Sebenarnya buku ini tentang alat ukur yang digunakan untuk mengukur apakah anak itu siap sekolah sebenarnya gitu. Cuman memang di dalamnya itu berisi tentang teori-teori tentang kesiapan sekolah. Ciri-ciri apakah anak ini siap sekolah, apakah anak ini belum siap sekolah, kemudian bagaimana orang tua mengetahuinya, bagaimana guru mengetahuinya, bagaimana guru bisa mengasesmen begitu ya. Melihat apakah anak yang katakanlah usia TK begitu, apakah mereka sudah siap untuk masuk ke SD. Nah, di dalam buku ini dijelaskan panjang lebar tentang hal itu, Mbak Anim gitu. Nah, jadi lebih kepada bagaimana cara orang tua khususnya untuk mengetahui apakah anaknya sudah siap sekolah apa atau tidak. Iya, betul. Tapi tidak hanya ini ya, tidak hanya orang tua saja ya. Iya. Tapi jaga guru, kemudian orang-orang praktisi barangkali itu juga bisa menggunakan buku ini, Mbak Hanin. Oh, berarti untuk target pembacanya sendiri itu enggak hanya orang tua saja ya, Pak? Nah, Berarti luas termasuk ke pendidik atau mungkin kayak praktisi psikologi begitu. Ya, boleh. Jadi buku ini memang sengaja saya sediakan begitu. Saya bersama Bu Leli sebenarnya penulisnya begitu. Kita mencoba untuk membuat hasil membukukan begitu hasil penelitian kita. Itu berawal dari penelitian kami terkait dengan alat tes kesiapan sekolah. Gitu, ceritanya gitu. Nah, dari situ kemudian kita mencoba untuk membuat bukunya supaya hasil penelitian itu bisa dibaca halayak umum dan bisa dimanfaatkan secara enak oleh masyarakat begitu. Sehingga targetnya itu tidak hanya orang tua, tapi juga bisa jadi guru, kemudian praktisi, kemudian praktisi pendidikan begitu, ya, kemudian orang tua dan yang lain-lainnya begitu. Bahkan mahasiswa pun itu bisa menggunakannya sebagai referensi. Kenapa? Karena di dalamnya itu tidak hanya berisi tentang bagaimana cara praktis di dalam melakukan asesmen, tetapi juga berisi tentang teori-teori tentang kesiapan sekolah begitu. Berarti isi buku ini sangat luas ya, Pak. Nggak sekedar dari sudut pandang orang tuanya harus gimana, tapi juga bisa dipakai untuk mahasiswa dalam belajar untuk mengetahui kesiapan anak sekolah tuh pakai alat tes yang kayak apa. Betul sekali. Karena memang di dalamnya itu tidak hanya berkenaan dengan aplikasi praktisnya begitu ya, bagaimana cara penggunaan secara praktis begitu, tetapi juga secara teoritis juga dijelaskan. Dan di sana itu juga akan dipaparkan juga faktor-faktor apa yang mempengaruhi anak itu siap sekolah, kemudian dampaknya, kemudian alat ukur apa yang bisa dipakai untuk mengassessment begitu ya, melihat apakah anak siap sekolah atau tidak begitu. Sehingga
bagi guru-guru TK sangat penting sepertinya begitu. Berarti dari situ dapat kita ketahui bahwa buku ini tuh membahas banyak hal yang sangat bermanfaat bagi banyak pihak, nggak Yes. hanya dari orang tua, tapi juga bisa dari guru-guru TK atau pendidik, Betul sekali. untuk mengetahui apakah siswa-siswi yang mereka didik itu udah siap apa belum untuk masuk SD Iya. atau pendidikan setelahnya, begitu ya, Ya Pak? betul sekali, karena memang dikemas sedemikian rupa begitu ya, nggak tebel-tebel banget buku ini gitu ya, sehingga nyaman untuk dibaca dan nggak terlalu teoritis sekali begitu, tidak, tetapi di sana sangat padat terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam dunia ilmiah maupun praktis begitu Mbak Hanin. Nah, untuk buku tentang kesiapan anak sekolah itu sendiri kan tentunya banyak buku sejenis ya, Pak, yang Iya, iya. beredar di pasaran. Nah, bagaimana posisi buku ini di antara buku-buku sejenis tersebut? Nah, yang membedakan itu gini, karena ini berawal dari sebuah riset begitu ya, Ya. riset terkait dengan kesiapan anak sekolah, terutama alat ukur yang digunakan. Maka di bab akhir itu Mbak Nin, buku ini berisi tentang validasi hasil penelitian kami, sehingga bukti-bukti ketika seorang guru atau psikolog atau praktisi pendidikan atau praktisi psikologi yang ingin mengevaluasi ya tentang kesiapan anak sekolah begitu, maka bisa menggunakan alat ukur yang sudah valid tersebut. Sehingga alat ukur yang biasa kita pakai itu kan, kalau itu kan adaptasi dari Belanda sebenarnya alat ukur Iya. itu gitu ya. Nah, karena adaptasi dari Belanda, maka kita perlu validasi ke konteks Indonesia. Nah, di situ sebenarnya letak buku ini yang menarik begitu, karena berisi tentang banyak hal, informasi-informasi baru terkait dengan validitas dan reliabilitas alat ukur ini begitu. Dan bagaimana kami sebagai peneliti serta penulis ya menuliskan hasil dari riset tersebut secara ilmiah begitu, untuk bisa dimasukkan ke dalam buku, sehingga buku ini tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya praktis, tetapi memang betul-betul ilmiah begitu. Ada dasar ilmiah yang kokoh terkait dengan buku ini. Itu yang membedakan dari buku-buku yang lain begitu Mbak Hanin. Oh, jadi dari segi keunikan buku itu adalah karena buku ini berawal dari riset. Yes. Riset betul sekali. dari alat ukur yang dipakai untuk mengetes kesiapan anak sekolah itu, yang mana diambil dari alat ukur yang biasa dipakai di Belanda. Iya betul. Nah, tapi keunikan buku ini adalah gimana adaptasi alat ukur tersebut diterapkan pada Iya. konteks di Indonesia. Betul. Bahkan kalau saya lihat terkait dengan penelitian-penelitian kesiapan sekolah setelah buku ini hadir Iya. gitu, itu banyak peneliti-peneliti juga menggunakan buku ini sebagai acuan, salah satu acuan begitu, untuk melihat teori tentang kesiapan sekolah dan alat ukur apa yang bisa dipakai ketika akan melakukan pengukuran kesiapan sekolah pada anak didik begitu. Oh, jadi selain berawal dari riset sendiri, buku ini juga sering dipakai rujukan ya, Pak, Ya, untuk buku-buku betul. yang lain gitu di pasaran. Betul. Kalau saya lihat di referensinya ada beberapa memang yang menggunakan buku ini begitu saya lihat. Wah, iya. Gitu. Ya, nah, dari situ sebenarnya apa sih pesan penting yang ingin disampaikan dari buku ini untuk pembaca gitu, Pak? Pesan pentingnya itu begini. Bagi praktisi dan orang tua begitu, agar orang tua itu tidak bingung di dalam melakukan atau melihat apakah anaknya itu sudah siap sekolah atau belum, guru-guru pun seperti itu, maka dihadirkanlah buku ini. Itu yang pertama, sehingga guru-guru mengetahui atau orang tua mengetahui atau praktisi pendidikan mengetahui cara mengukur kesiapan sekolah anak gitu ya, yang itu benar-benar ilmiah begitu, tidak hanya dari hanya observasi begitu, tidak, tetapi memang ada hasil ukurnya nantinya begitu. Cuman memang di dalam buku ini kita nggak mencantumkan begitu alat ukur secara keseluruhan. Cuma kita memberikan informasi bahwa di dalam buku ini ada beberapa hal yang bisa digali terkait dengan kesiapan anak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara praktis buku ini juga mengajarkan kira-kira bagaimana cara memberikan edukasi atau cara memberikan stimulasi kepada anak supaya anak ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, dan di usianya itu mereka sudah siap untuk sekolah begitu.
karena di dalamnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian bagaimana cara memberikan stimulasi, bahkan secara kognitif pun di sana juga ada begitu, ada contoh begitu, contoh praktisnya bagaimana orang tua memberikan stimulasi supaya anak ini gitu ya, anak secara kognitif itu siap begitu. Karena kesiapan itu kan dinilai tidak hanya dari emosi saja, tetapi juga dari kognitif, dari sosialnya dan sebagainya. Banyak unsur psikologi yang harus masuk ketika kita melihat kesiapan seorang anak begitu. Berarti sangat insightful ya Pak buku ini. Dan saya tuh baca dari buku ini juga ternyata ketika anak sudah bisa membaca itu belum tentu dikatakan dia itu sudah siap sekolah begitu. Belum. Karena banyak faktor juga yang perlu diperhatikan. Betul, banyak aspek begitu ya. Dari bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan atau aspek emosinya gimana gitu. Ya, betul sekali. Karena kan di dalam alat ukur itu sebenarnya akan menggali kemampuan kognitifnya, kemudian sosial emosinya begitu. Dan bagaimana dia memahami situasi sosial lingkungannya begitu. Nah, di sanalah sebenarnya dasar-dasar terkait dengan kesiapan anak sekolah begitu. Ketika anak sudah siap secara emosi, secara sosial sudah siap begitu, secara kognitif juga sudah siap begitu, maka ketika mereka ada di bangku sekolah berikutnya, katakanlah dari TK ke SD, di SD itu sudah mereka tidak kemudian banyak lari-lari muter-muter kayak di TK begitu, karena mereka sudah siap melihat kondisi, kalau dalam situasi SD berarti saya harus seperti ini. Nah, kesiapan itu yang penting sebenarnya bagi siswa-siswa yang akan masuk ke jenjang SD dari TK begitu. Iya. Nah, dari sana pun saya juga membaca dari buku ini faktor usia pun belum sepenuhnya dikatakan apakah anak itu bisa siap masuk SD begitu Pak. Karena banyak faktor lain yang kita perlu gali juga dari buku ini begitu. Betul. Tapi memang perlu digarisbawahi terkait dengan usia itu, karena kalau kita melihat usia ada usia tertentu yang ada tahap-tahapan perkembangan kognitif anak begitu, ya, itu disesuaikan dengan usia juga. Memang bukan satu-satunya, tetapi itu hal yang penting juga untuk diperhatikan begitu, Mbak. Iya. Di buku itu juga ada gitu ceritanya. Ya, dan di akhir buku ini kan ada hasil riset ya Pak yang mengawali buku ini. Nah, itu saya juga baca ada pengaruh antara intelijensi anak dengan kesiapan sekolah juga. Betul. Selain dari usia gitu. Sementara kalau jenis kelamin itu nggak begitu mempengaruhi. Tidak begitu mempengaruhi, karena memang kemampuan kognitif itu yang sangat mempengaruhi bagaimana anak siap. Kenapa? Karena itu bagian dari kemampuan dia di dalam problem solving, kemudian kemampuan di dalam mengelola dirinya, kemudian kemampuan dia di dalam konsentrasinya begitu, itu sebagai dasarnya sebenarnya gitu Mbak. Ya, nah dari banyak insight yang sangat berharga tadi, tentunya buku ini kan sangat kaya dengan informasi ya Pak. Nah, untuk rencana ke depannya, kira-kira apakah ada rencana pengembangan dari buku ini, entah itu dibuat riset lanjutan atau isinya diperbarui dengan disesuaikan fenomena yang terjadi di masa kini, seperti apa Pak? Ya, tentunya karena buku ini juga lumayan banyak yang merujuk begitu ya. Sepertinya untuk tahun-tahun ke depan kami juga akan melakukan hal yang sama, pengembangan. Terutama kita akan mengawali dari riset dulu gitu ya. Dari riset, kebetulan saya itu di bidang psikologi pendidikan gitu ya. Sehingga itu menjadi konsentrasi saya pada hal-hal semacam itu begitu. Maka nanti untuk pengembangan selanjutnya akan kami perbarui, mungkin edisi revise gitu, revisi begitu ya. Terkait dengan contoh-contoh yang konkret, kemudian pendalaman materi, mengcompare dengan kondisi yang saat ini yang banyak berkeliaran di antara kita tentang AI dan sebagainya gitu ya. Apakah anak sudah siap dengan semacam itu? Apakah ketika dikaitkan dengan gadget seperti apa dan sebagainya? Mungkin ke arah sana begitu, Mbak. Betul sih Pak, apalagi di era sekarang teknologi itu kayak semakin merajalela dan tentunya mungkin ada sedikit pengaruh gitu ya tentang gimana kesiapan anak sekolah ketika mereka tuh dihadapkan dengan teknologi itu sendiri. Betul, itu sangat berpengaruh memang. Mungkin nanti arah penelitian juga ke sana ya Pak. Yes, betul sekali itu. Oke. Nah, kami tunggu Pak untuk buku ajar yang edisi terbaru itu. Mudah-mudahan segera kami susun
Iya. Tapi sepertinya kami akan menyelesaikan penelitian kami juga yang Oh, lainnya iya, begitu iya. di psikologi pendidikan juga gitu ya. Sehingga itu adalah rencana kami berikutnya begitu. Mudah-mudahan mohon doanya gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman yang melihat buku ini, yang mendengar podcast ini barangkali ya, Iya. segera beli gitu ya, segera silakan dibaca begitu. Kalau ada yang pertanyaan terkait dengan Islam sekolah, silakan hubungi kami di Psikologi Umsida begitu. Iya. Oke. Nah, mungkin untuk saat ini itu dulu ya Pak pembahasan tentang buku ini, karena ya dari buku ini kita jadi tahu gitu tentang kesiapan anak sekolah itu nggak sekedar dari kayak kalau anak sudah membaca apakah dia itu sudah dikatakan siap sekolah, itu belum tentu juga ya Belum Pak, tentu. karena banyak Itu faktor yang betul. harus diperhatikan Betul. gitu. Salah satu indikator saja itu Iya, ceritanya gitu iya, ya. iya Pak. Tapi masih banyak aspek yang lain yang perlu diperhatikan. Iya. Anak pintar baca tapi dia masih lari-lari, sama saja kan gitu Iya. ceritanya ya. Muter-muter kelas begitu sama aja. Iya. Maka aspek-aspek dan faktor-faktor itu yang perlu diperhatikan dan ada di buku ini kalau Iya. mau membaca gitu. Iya. Gitu. Ya, dan tentunya banyak faktor yang perlu diperhatikan. Mungkin bagi orang tua yang paling dekat dengan anak itu apakah anaknya tuh udah siap sekolah atau belum gitu. Nah, tentunya itu bisa dibaca dan dipelajari dari buku ini ya Pak. Betul sekali. Iya. Jadi sekian podcast buku ajar bersama Pak Ghazali Oke, dari terima kasih. dosen psikologi Umsida. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.